rabbal alamin. Subhanallah, kita kalau melihat berita sewaktu umat Islam berbuat satu perbuatan, mungkin membunuh satu orang atau dua orang, dibesar-besarkan bahwa umat Islam adalah umat yang kejam, umat pembunuh. Tetapi kalau Israel sana, Yahudi sana membunuh sekian ribu orang Palestina, tidak dikatakan mereka teroris atau mereka pembunuh, justru dibela. Inilah ketidakadilan dan inilah kezaliman. Tetapi kita umat Islam tidak pernah takut dengan siapapun, karena kita punya Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha segala-galanya. Ya Qawiyyu ya Matin, ikfi syarrad dhalimin. Kita minta kepada Allah, karena tidak ada kekuatan di muka bumi ini yang melebihi dari kekuatan Allah. Bagi umat Islam tidak perlu bingung dia harus kemana. Dia dekatkan dirinya dengan Allah, minta kepada Allah, Allah yang akan merubah semua keadaan. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana wa halal muslimin ila ahsanil hal. Minta kepada Allah supaya umat Islam ini lebih baik. Umat Islamnya dapat menjalankan ketaatan dengan sempurna, dapat menjalankan perintah-perintah dengan baik. Umat Islam ada akhlak Rasulullah. Umat Islamnya menjalankan aturan agama dengan sempurna dan baik. Insya Allah, Allah akan memenangkan kita. Segala sesuatu yang terjadi, kita tidak perlu harus menyalahkan yang lain. Saudara-saudara kita Muslim yang lain tidak perlu. Kita seorang Muslim harus saling bahu-membahu untuk bekerja sama, minimal mendoakan mereka. Doakan mereka. Kita tidak mampu membantu apapun kecuali doa. Karena doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya seorang mukmin. Jangan dianggap remeh doa. Terjadi di mana tempat berkat doa, orang hancur karena doa orang-orang yang soleh. Kita tidak tahu siapa yang soleh di antara kita. Insya Allah berkat yang soleh itu tadi, Allah mengabulkan doa tadi. Dan insya Allah semua masalah yang ada di dunia ini, terutama yang lagi terjadi di Palestina, disegerakan oleh Allah untuk menyelesaikannya. Dan diberi kemenangan untuk seluruh masyarakat yang ada di Palestina. Diberi kesabaran, diberi kekuatan, diberi kemampuan agar mereka terus tabah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita doakan agar mereka tidak lupa dengan Allah, agar mereka tidak berpaling dari Allah, agar mereka tidak menggantungkan diri kecuali kepada Allah. Disayangkan kalau lagi orang-orang terkena musibah dia mencari kepada hal-hal yang selain Allah. Kerjakan diri kita dengan Allah, semua pasti akan terjadi ketentuan Allah. Ketentuan Allah tidak akan meleset dan pasti akan terjadi. Oleh karenanya kerjakan semua yang kamu dapatkan untuk Allah, hingga nanti Allah membantu kamu. Kita memohon bantuan dari Allah tetapi kita menyalahkan Allah. Allah tidak akan bantu kita semenjak kita menyalahi aturannya. Kalau kita ikut aturannya, Allah pasti akan membantu. Sebagaimana Rasul Muhammad SAW dan para sahabat, sewaktu orang mengeluh meminta hujan, di saat panas yang luar biasa, kering semua, sumur-sumur kering, dengan spontan Rasulullah mengangkat tangan, di situ turun hujan. Bahkan hujan itu tidak berhenti-henti, sampai masyarakat yang jadinya kekeringan dia akhirnya timbul banjir di mana-mana. Datang lagi mereka kepada Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangan lagi dan akhirnya banjir itu nyingkir dari tempat mereka. Apa sebabnya? Karena doa manusia yang selalu oleh Allah. Manusia yang tidak pernah bohong, manusia yang tidak pernah makan haram, manusia yang tidak melakukan maksiat, manusia yang hatinya hanya taat kepada Allah. Semua yang diberikan oleh Allah kepadanya dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para sahabat, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wal Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa Khadijatul Kubra, semua mengadahkan tangan langsung turun. Kenapa? Lisan yang selalu ingat Allah, tangan yang tidak pernah menyentuh haram,
tangan yang mengadah, tangan yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin dari majelis ini pasti ada tangan-tangan yang baik, pasti ada lesan-lesan yang baik, pasti ada hati-hati yang baik, yang dengan hati dan lesan serta tangan yang baik tadi, insya Allah Allah menurunkan hujan untuk Indonesia yang lagi panas seperti ini, dan Allah memberi berkah, hujan manfaat bagi Indonesia. Dan insya Allah Allah menjaga semua umat Nabi Muhammad, karena umat Nabi Muhammad adalah umat kekasih Allah. Pasti tidak akan ridho melihat Nabi Muhammad sedih. Allah tidak akan ridho melihat umatnya dibantai, umatnya dibunuh. Anak-anak kecil nangis dan teriak-teriak, lari ke kanan ke kiri mencari ayah dan ibunya. Mereka kehilangan ayah, mereka kehilangan ibu, mereka kehilangan tempat tinggal dikarenakan kedoliman-kedoliman yang ada, yang mana mereka mengatakan ini adalah balasan-balasan untuk mereka. Sebenarnya mereka adalah manusia yang tidak pantas mendapat balasan itu. Yang pantas mendapat balasan seperti itu adalah justru mereka yang berbuat seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengembalikan semua kejelekan itu kepada mereka. Wasyilid dolimin bid dolimin, orang-orang dolimin disibukkan dengan kedolimannya. Dan mudah-mudahan Allah yang orang-orang Muslim yang ada di daerah sana, Israel sana, mudah-mudahan mereka terjaga. Mereka juga tidak mendapatkan istilahnya kedoliman-kedoliman sebagaimana kedoliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Muslim di Gaza. Kita doakan, kita tidak perlu harus demo ke sana ke sini, di jalan sana di jalan sini, bahkan demo itu nanti membuat permasalahan baru untuk bangsa kita. Bahkan kadang nanti akhirnya timbul percekcokan antara polisi dengan pendemo. Akhirnya timbul pukul memukul antara pendemo satu dengan pendemo yang lain. Tidak perlu seperti itu. Bukan menyelesaikan kedoliman dengan cara yang dolim. Selesaikan kedoliman itu dengan baik. Kalau kita tidak mampu membantu ke sana, kita tidak mampu menggerakkan siapapun untuk ke sana, kita bantu dengan doa. Karena doa ini juga mustajab. Doa itu sangat penting bagi seorang muslim. Penting, sangat penting. Jadi kita kadang jangan kita ini malah teriak-teriak di pinggir jalan sampai tidak sholat. Saya meninggalkan sholat duhur, sholat asar ditinggalkan. Membela Palestina, bagaimana membela dengan cara yang tidak benar. Tapi saya yakin mereka juga sholat, bukan tidak sholat. Tetapi mari ayo kita selesaikan masalah dolim ini dengan kita tidak berbuat dolim, terutama dolim terhadap diri kita sendiri. Makanya kita sering berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita dolim terhadap diri kita. Kenapa? Karena pakaian kita haram. Haram ini dolim. Terus misalnya pemandangan-pandangan haram, perbuatan-perbuatan haram, ini dolim terhadap diri. Kalau kita sudah mendolimi diri kita, kita nanti akan menjadi orang-orang yang kumpul bersama orang-orang yang dolim. Mari kita taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Dengan insya Allah kita tidak mendolimi diri kita sendiri, keluarga kita, tetangga kita. Ayo kita sama-sama. Di mana tempat muslim itu adalah saudara kita. Semua. Kita tidak perlu membeda-bedakan ini dari keturunan apa, ini dari golongan apa. Tidak perlu. Yang penting kita sesama Islam. Kita tunjukkan bahwa kita adalah saudara. Kita kerjasama yang baik. Kita jadi orang yang baik. Kita jadi orang-orang yang bisa membantu mereka. Minimal tidak menyakiti mereka. Dan minimal pula kita tidak harus mencaci-caci mereka. Ayo kita doakan mereka ya. Mari kita sampaikan kepada saudara-saudara yang di rumah dan yang mengikuti acara ini. Jadilah kita orang yang selalu peduli terhadap sesama. Terutama di masa-masa ini doakan saudara-saudara kita ya, doakan. Insya Allah kita akan lancar semuanya di sini. Alhamdulillah ada Syekh Mahir. Masya Allah Syekh Mahir